Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang, diparingi sehat, diberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang sudah sepatutnya nikmat-nikmat tersebut kita syukuri, dan juga bentuk syukur kita adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita sekalian. Begitu juga kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita untuk beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu pahami bersama bahwasanya setan itu adalah musuh manusia. Dan setan itu akan terus menyesatkan kita manusia, menyesatkan orang-orang muslim, menyesatkan orang-orang beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat ke-6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Dan setan itu akan mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Berarti di sini kita simpulkan setan itu musuh kita sekalian, bukan dijadikan teman, bukan dijadikan kawan, namun setan itu adalah musuh kita bersama. Dan setan akan terus menyesatkan manusia. Bahkan setan itu akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Para jamaah, iblis itu diberikan penangguhan, tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya datang hari kiamat. Allah berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Ingatlah bahwasanya Allah ketika itu berfirman, keluarlah kalian dari surga, yaitu iblis, keluarlah dari surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kamu itu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukanku kepada kalian itu hingga hari kiamat. Kemudian iblis mengatakan, qala rabbi fanzurni fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, ya Allah, berikanlah penangguhan kepadaku hingga hari kiamat. Qala fa innaka minal munzirin, sesungguhnya kalian telah termasuk orang-orang yang diberikan penangguhan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian setan itu mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, demi kekuasaan engkau sungguh kami akan menyesatkan manusia. Kami akan menyesatkan orang-orang yang beriman. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dimana mereka itu ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang bertauhid. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita simpulkan bahwasanya setan itu musuh manusia dan iblis telah berjanji akan terus menyesatkan manusia beserta anak buahnya dari kalangan setan, menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Lalu bagaimanakah langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan hal ini, di antaranya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid juz kedua halaman 799 sampai 801. Beliau menyebutkan ada 6 langkah setan itu akan menyesatkan manusia. Perhatikan langkah-langkah ini. Langkah pertama, ini langkah yang paling nomor wahid, yang dijadikan target utama. Kalau tidak berhasil, kembali ke langkah, beralih ke langkah nomor 2, tidak berhasil lagi, beralih ke nomor 3, tidak berhasil lagi ke nomor 4, dan seterusnya. Sampai 6 langkah setan itu akan menyesatkan manusia. Yang pertama, setan akan menggoda manusia, mengajak manusia untuk berbuat kekafiran, berbuat kesyirikan, dan menjadi musuh Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi diajak yang pertama, manusia diajak untuk berbuat syirik, untuk menjadi kafir. Ini dijadikan target nomor wahid, nomor pertama Bapak sekalian. Ya, setan tidak akan pernah istirahat. Dia tidak akan pernah capek. Setan akan terus menggoda supaya manusia berbuat syirik. Maka coba kita lihat dalam kehidupan kita penuh dengan kesyirikan di sebagian masyarakat kita. Ada yang masih melariskan sedekah laut. Ada yang demi larisnya dagangan memakai penglaris-penglaris. Ada yang ingin memikat pasangan memakai yang namanya susuk. Ada yang masih percaya dengan takhayul-takhayul. Ada hari sial, bulan sial. Seperti yang kita yakini, sebagian kita yakini bahwasanya bulan Suro yang nanti sebentar lagi setelah bulan besar ini adalah bulan sial, sehingga tidak boleh dilakukan hajatan-hajatan besar. Takhayul-takhayul itulah yang dipercaya. Ini jadi target setan pertama kali, supaya manusia itu kafir, supaya manusia itu berbuat syirik. Lalu apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua, setan itu akan mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada tuntunan dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertama tidak berhasil, setan akan mengajak manusia, ayo perbanyak ibadah, ayo perbanyak zikir, ayo perbanyak sholat. Namun ibadah tadi, zikir tadi, sholat tadi tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Seperti orang yang melakukan sholat tanpa ada syariat yang Nabi SAW itu ajarkan. Ada yang baca zikir hingga bilangan 1000. Seperti ada yang mengajarkan atau mengamalkan zikir Asmaul Husna sampai bilangan 10.000 dan seterusnya. Atau ada yang mengkhususkan waktu tertentu untuk ibadah tanpa ada dalil. Ada waktu tertentu, tempat tertentu untuk baca Al-Quran tanpa ada dalil. Maka seperti ini berarti telah mengada-ada dalam beramal, termasuk perbuatan bid'ah, dan ini diincar oleh setan yang kedua. Dan ketika itu akibatnya para jamaah sekalian, itu akan membahayakan agama orang tadi, juga membahayakan orang lain, karena orang lain itu akan ikut-ikutan. Juga amalan bid'ah ini tanpa sadar kalau dilakukan, orangnya itu akan sulit untuk tobat, karena dia merasa amalannya sudah baik. Wong aku zikir, wong aku maca Quran, wong aku sholat, ngapain salah? Padahal yang dia lakukan tidak ada tuntunan. Karena mesti ketika beramal itu mesti ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bid'ah ini jika dilakukan menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Jadi setan akan menggoda manusia untuk berbuat amalan yang tidak ada tuntunan. Maka hati-hati, kita tidak boleh asal-asal ngibadah mawon. Kita tidak boleh asal untuk perbanyak zikir sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menuntunkan. Kalau tidak, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Yang ketiga,
kita nanti akan diajak lagi oleh setan. Kalau yang kedua tidak berhasil untuk terjerumus dalam bid'ah, setan itu akan mengajak untuk berbuat dosa besar. Maka akan digoda pelan-pelan sampai ada yang selingkuh, digoda perlahan-lahan sampai ada yang berjudi, pasang nomor togel dan seterusnya. Nanti ada juga yang selain selingkuh minum minuman keras. Pelan-pelan setan itu akan arahkan semacam itu sampai ada seorang alim berilmu itu juga nanti akan diincar oleh setan untuk melakukan maksiat-maksiat tadi yang termasuk dosa besar. Pelan-pelan setan itu akan mengantarkan manusia seperti itu. Contoh dalam kasus perselingkuhan, awalnya cuma ngobrol biasa, akhirnya tertarik, kemudian akhirnya janjian, tambah tertarik lagi, akhirnya ingin ketemuan, tambah tertarik lagi, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Kemudian yang keempat, setan akan mengajak pada dosa kecil. Kalau dosa besar tidak berhasil, dianggap ya sudahlah, diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil yang dia itu anggap remeh. Perlu diingat, Nabi SAW itu mengatakan kepada kita, iyyakum wa muhakkiratiz dzunub, hati-hati kalian dengan dosa kecil. Lalu Nabi SAW itu sebutkan tentang bahaya dosa kecil ini. Lalu beliau sebutkan terakhir, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Artinya, kalau dosa ini walaupun kecil, lama-kelamaan itu numpuk. Lama-lama dikatakan banyak. Maka ada dosa kecil ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, dosa kecil itu bisa menjadi besar. Yang pertama, kalau orang itu menganggap remeh. Kemudian yang kedua, kalau orang terus-menerus melakukan dosa kecil itu, dosanya nambah, numpuk, akhirnya menjadi besar. Dan ingat, yang namanya api yang besar itu awalnya dari percikan api yang kecil. Akan bertambah terus, akhirnya muncul kobaran api dan akhirnya membakar. Tidak mungkin kobaran api itu tiba-tiba datang tanpa dimulai dari sesuatu yang kecil. Kemudian yang kelima, setan akan goda kita untuk sibuk dengan hal mubah. Banyak tidur, banyak bermain, banyak dolanan, banyak main game, banyak untuk pergi jalan-jalan, banyak untuk dolanan motor. Waktu habis dengan sia-sia. Setan sibukkan waktu kita, sudahlah ini kan boleh. Namun bolehnya ini dia lakukan melampaui batas. Sampai ada yang sibuk dengan main game, main bal-balan, sibuk dengan perkara-perkara dunia, sibuk tidur, sibuk makan, akhirnya melupakan diri untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita benar-benar memperhatikan waktu, yang kelima tidak berhasil. Karena kalau yang kelima itu orang memperhatikan waktu dengan baik, tentu tidak sibuk dengan banyak makan, tidak sibuk dengan main game, tidak sibuk dengan main volley, tidak sibuk dengan main bal-balan. Setan akan menggoda keenam, yaitu dia disibukkan dengan perkara yang kurang afdol, yang kurang utama, padahal masih ada perkara yang utama. Contohnya apa? Kita disebutkan, ayo ibadah saja, nggak usah ngaji. Kita tambah amalan terus, tambah amalan terus, tambah amalan terus. Kalau ada majelis pengawasan, majelis ilmu, majelis itu yang diajarkan Quran, diajarkan hadis, nggak usah dihadiri. Yang penting tambah amal. Jadi dia dulu di masjid perbanyak zikir terus, tanpa ingin nambah ilmu. Termasuk di sini juga orang sibukkan dirinya untuk berdakwah, ngajak orang, namun tidak mau ngaji, tidak mau thalabul ilmi, tidak mau belajar, tidak mau kaji Quran, tidak mau kaji hadis. Padahal ikut pengawasan, berada dalam majelis ilmu punya keutamaan yang besar daripada kita tambah amalan, daripada kita itu berdakwah. Kita mulai dari ngaji supaya bisa memperbaiki diri. Kalau kita sudah nambah ilmu, maka nantinya amalan-amalan kita akan ikut baik. Dari amalan yang baik ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Kesimpulan saking khutbah pertama tadi, kita hendaklah banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa pada Allah supaya dihindarkan dari 6 hal. Ya, yang pertama, mugi-mugi kita dijauhkan dari perbuatan syirik.
dan juga kekafiran. Yang kedua, kita dijauhkan dari perbuatan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan atau keyakinan yang tidak ada dasarnya. Yang ketiga, mungkin kita dijauhkan dari dosa-dosa besar al-kabair. Yang keempat, kita dijauhkan pula saking dosa-dosa kecil as-shaghair. Yang kelima, mungkin kita dijauhkan dari sibuk dengan perkara yang mubah sehingga waktu kita jadi terbuang sia-sia. Mungkin Allah memberkahi waktu kita dalam ketaatan dan ibadah. Ada waktu luang kita sibukkan dengan zikir. Ada waktu untuk kita mampu ngaji, berada dalam majelis ilmu, kita ikut ngaji agar terus bisa memperbaiki diri. Yang keenam, mungkin kita juga dijauhkan dari sibuk dengan hal yang kurang afdal, kurang utama, padahal ada perkara-perkara yang utama. Di akhir khutbah ini, mungkin khutbah yang disampaikan tadi tentang langkah-langkah setan dalam menggoda manusia, mungkin manfaat, dan Allah menjauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk. Di hari Jumat ini, jangan lupa untuk berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat pada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah. Mungkin Allah perkenankan doa kita di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi alaik qabilina laha wa timmaha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, juga ketakwaan, sifat untuk menjauhkan diri dari yang haram, dan juga diberikan kecukupan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir urusan-urusan kami, dan juga jauhkanlah kami dari kesusahan dan kesulitan di dunia, dan jauhkanlah kami dari siksa yang akan didapati di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.